فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa membimbing kita semua agar kita mampu mengisi hari-hari kita dengan yang terbaik dalam kehidupan ini, mengisi hari-hari kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal kerana berkat rahmat dan karunia Allah kita masih bisa beribadah. Lisan kita masih bisa berzikir kepada Allah. Anggota badan kita masih bisa melakukan berbagai ketaatan dan ubudiyah untuk mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita terus perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai uswah dan qudwah kita. Beliau panutan umat yang wajib kita ikuti. Ketahuilah kebahagiaan dan kemuliaan itu semata-mata hanya dalam mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Pada edisi pertama dalam serial kajian fikih doa dan zikir ini, kita akan memulai membahas satu persatu dari keutamaan zikir. Dan akan dilanjutkan dengan berbagai zikir dan doa dalam banyak kesempatan dalam hidup kita, mulai dari kita bangun sampai memejamkan mata kembali, dan berbagai aktivitas dan kondisi dalam hidup ini kita akan berusaha menyampaikan zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW, kemudian menjelaskan makna dan isi kandungannya, agar apa yang pernah kita sampaikan, yaitu zikir yang menggabungkan antara apa yang ada di hati dan yang ucapkan dengan lisan, yaitu sejalan, sehingga demikian tentu akan mendatangkan efek yang bermanfaat dan pengaruh yang besar dalam hidup kita. Ikhwatal iman rahimakumullah, sungguh sangat banyak keutamaan zikir, sungguh sangat banyak kemuliaan dan keagungan zikir. Oleh karenanya para pemirsa rahimakumullah, tidak terdapat di dalam Al-Quran perintah untuk melakukan suatu amal ibadah, melakukan amal ibadah dengan banyak. Perintah agar kita melakukan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah agar kita memperbanyak, selain dari perintah untuk berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya alladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, banyaklah kalian berzikir kepada Allah. Disebutkan juga dalam sifat orang yang beriman, wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Mereka kaum lelaki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan bagi mereka maghfirah, keampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar yang agung. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah, seorang yang lalai dari zikir, terutama bila mereka duduk satu majlis, kemudian mereka berpisah dari majlis tersebut, tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka bicarakan, mereka perbincangkan dalam majlis tersebut. Tapi begitu mereka berpisah dari majlis tersebut, meninggalkan majlis tersebut, tapi mereka tidak zikir kepada Allah, sungguh itulah majlis yang paling jelek. Seolah-olah mereka, kata Nabi, sedang menyantap bangkainya keledai, kemudian setelah itu mereka berpisah meninggalkan bangkai tersebut. Yaitu jelas kerugian bagi mereka.
Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, "Ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu wa lam yadhkuru Allah azza wa jalla fihi illa ka'annama tafarraqu an jifati himarin wa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah." Tidak suatu kaum mereka duduk satu majlis, berkumpul dalam ruang pertemuan, kemudian mereka berpisah, meninggalkan ruang pertemuan tersebut, tapi mereka tidak zikir kepada Allah. Tidak zikir kepada Allah. Maka seolah-olah mereka sedang meninggalkan dan berpisah dari menyantap bangkainya keledai. Waliyazubillah. Dan itu adalah kerugian bagi mereka. Ikhwatal iman, pemirsa rahimakumullah. Zikir yang ringan dalam ucapan, tapi berat dalam timbangan, dan begitu besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan amalan yang paling mulia di sisi Allah. Zikir merupakan amalan atau sebab yang paling utama untuk mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah. Zikir merupakan amalan yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min an talqaw aduwakum أو من وخير لكم من إنفاقكم الذهب والفضة أو الورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله." Wahai para sahabatku, maukah kalian aku kabarkan tentang amalan yang terbaik dari amalan-amalan kalian, yang paling suci di sisi Raja kalian, yaitu Allah yang menciptakan kita, Allah Malikuna, dan yang lebih akan mengangkat derajat kalian, dan lebih baik dari kalian menginfakkan harta kalian berupa emas dan perak, dan juga hal demikian itu lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian. Kalian membunuh musuh dan juga kalian dibunuh oleh musuh. Jadi dia mati syahid di medan perang. Para sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah, bala ya Rasulullah." Jawaban Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Dzikrullah." Zikir kepada Allah. Subhanallah. Ya, subhanallah. Amalan yang terbaik, yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang akan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah. Lebih utama dari dia menginfakkan hartanya berupa emas dan perak. Lebih utama bila dari berjihad di jalan Allah, lalu dia membunuh musuh dan dia dibunuh oleh musuh atau dibunuh oleh musuh, mati syahid. Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi SAW juga menjelaskan, qala sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufarridun. Qalu wa manil mufarridun ya Rasulullah? Qala adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat. Kata Nabi SAW, sungguh kaum al-mufarridun telah terlebih dahulu meraih berbagai kebajikan dan kebaikan yang banyak. Para sahabat bertanya, wa manil mufarridun? Siapa itu al-mufarridun? Nabi menjelaskan maksud al-mufarridun. Faqala sallallahu alaihi wasallam, adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat. Mereka adalah kaum lelaki dan wanita yang banyak zikir kepada Allah. Jadi mereka telah terlebih dahulu meraih berbagai kebaikan dan kebajikan dalam dunia dan bahkan akhirat kelak.
Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, perumpamaan antara seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Begitu sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang banyak zikir kepada Allah dan yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan yang mati. Seperti orang yang hidup dan yang mati. Yang berzikir adalah orang yang hidup, hatinya hidup. Karena zikir adalah kehidupan bagi hati yang sesungguhnya. Yang tidak berzikir kepada Allah, hatinya mati. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Sungguh sangat banyak keutamaan zikir. Sungguh sangat banyak kemuliaan zikir. Bahkan dalam hal ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Wabil As-Sayyib min al-kalim at-tayyib, beliau menjelaskan bahwa sungguh sangat banyak keutamaan zikir. Beliau menyatakan wa fi dzikri akthar min mi'ati faidah. Dalam berzikir itu lebih banyak dari 100 keutamaannya. Itu keutamaannya lebih dari 100. Kemudian beliau menyebutkan ya, lebih dari 70 manfaat dan faedah zikir bagi seorang hamba. Subhanallah. Dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib min al-Kalim At-Tayyib. Kitab yang bagus untuk dibaca, dihayati dan direnungi. Beliau sebutkan lebih dari 70 manfaat dari zikir. Para pemirsa rahimakumullah, insyaallah wa biidznillah wa bitaufiqin minhu wa li'anah, kita akan menjelaskan satu persatu dari keutamaan zikir yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan manfaatnya bagi kehidupan seorang hamba. Pada kesempatan yang mulia ini mungkin kita akan menambah penjelasan selain dari apa yang telah diutarakan tadi di antara manfaat zikir bagi seorang hamba. Di antara manfaat zikir bagi seorang hamba, para pemirsa rahimakumullah, bahwa zikir merupakan sebab utama untuk membentengi diri dari gangguan dan godaan syaitan. Siapa yang tidak kenal syaitan, kendati tidak melihatnya, dia kenal bahwa kata Allah, syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Musuh yang nyata. Dia mampu melihat kita, tapi kita tidak mampu melihat dia. Subhanallah. Para pemirsa rahimakumullah, musuh yang kita melihat dia ingin membinasakan kita, ingin menghancurkan kita. Lalu kita melihatnya, kita bisa lari, bersembunyi. Akan tetapi bagaimana dengan musuh yang kita tidak melihatnya tapi dia melihat kita? Bagaimana kita bisa waspada? Bagaimana kita bisa tahu dia datang dari arah depan, belakang, kanan atau kiri? Kita tidak melihatnya tapi dia melihat kita. Lalu bagaimana cara kita untuk selamat? Bagaimana cara kita untuk bisa selamat dari gangguannya, dari godaannya, dari propagandanya, dari makarnya, yang dia akan selalu berusaha untuk membinasakan kita. Dia akan selalu berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka. Yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir. Dia akan selalu mengajak pengikut-pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Bagaimana kita bisa selamat, para pemirsa? Tiada jalan, tiada cara, tiada sebab untuk bisa selamat, tiada tameng untuk bisa membentengi diri dari kejahatan syaitan dan mengusir syaitan daripada zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah merupakan benteng yang kokoh yang akan membentengi diri seorang hamba dari godaan syaitan. Itu yang akan bisa mengusir syaitan.
Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang lalai dari zikir kepada Allah, maka Allah berikan syaitan, dilepaskan syaitan baginya dan menjadi teman dia. Qala subhanahu wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang lalai, berpaling dari zikir kepada Allah, nuqayyid lahu syaitan, akan kami berikan, lepaskan kepada dia syaitan. Allah giring syaitan kepadanya, sehingga syaitan menjadi qarin lahu, teman dia, qarinnya. Kenapa? Dia lalai dari zikir kepada Allah. Artinya para pemirsa rahimakumullah, kalau seorang hamba banyak zikir kepada Allah, maka tentu syaitan akan lari dari dirinya. Tentu malaikat yang akan menjadi temannya, bukan syaitan. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitan tadakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila merasakan ada gangguan dari sebagian syaitan, tadakkaru, mereka ingat kepada siapa? Kepada Allah. Sadar mereka sedang diganggu oleh syaitan, sedang diganggu oleh syaitan dan bala tentaranya. Dia ingat kepada Allah, tadakkaru, ingat kepada Allah. Kemudian mereka sadar, fa idahum mubsirun. Ini menunjukkan pada kita bahwa cara dan tameng untuk menyelamatkan diri dari godaan dan gangguan syaitan ada dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagaimana yang dijelaskan Nabi SAW dalam hadis, dalam hadis bahwa Nabi Yahya bin Zakaria, salah seorang dari Nabi Bani Israel, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan 5 perkara kepada Bani Israel. Tapi hampir-hampir beliau lupa atau terlambat menyampaikan hal itu, sehingga diingatkan oleh Isa, mengatakan, ya Zakaria, Yahya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk mengajarkan kepada Bani Israel, atau ya Zakaria mengingatkan kepada Yahya bahwa Allah memerintahkan kepadamu untuk mengajarkan 5 perkara kepada Bani Israel. Kalau kamu tidak mengajarkan hal itu, saya akan mengajarkan pada mereka. Maka dengan demikian Nabi Yahya bergegas untuk mengajarkan ke-5 perkara tersebut kepada Bani Israel. Di antara 5 perkara tersebut diajarkan oleh Nabi Yahya bin Zakaria kepada Bani Israel, di antaranya adalah tentang keutamaan zikir. Apa kata beliau kepada mereka? Wa amurukum an tadhkurullaha fa inna mathala dhalik kamathali rajulin kharaja al-aduwwu fi atharihi sira'an hatta idza ata ila hisnin hasin fa ahraza nafsahu min al-adu aw fa ahraza nafsahu minhum kadzalika al-adu kadzalika al-'abdu la yahruzu nafsahu min asy-syaitan illa bi dzikrillah ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Yahya bin Zakaria kepada Bani Israel, dan ini disampaikan Nabi SAW, bahwa aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah. Yahya bin Zakaria memerintahkan Bani Israel untuk berzikir kepada Allah. Ternyata zikir, solat dan yang lainnya itu merupakan perintah Allah kepada umat-umat sebelum kita dan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan secara spesial diperintahkan oleh Allah kepada umat Nabi untuk banyak berzikir. Sehingga kata Yahya bin Zakaria kepada Bani Israel, aku perintahkan kalian untuk banyak berzikir kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan bahawa sesungguhnya perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah yaitu seperti seorang yang keluar, yang dikejar oleh musuh. Musuh ingin menangkap dia dan membunuhnya. Lalu dia berlari sehingga sampai pada suatu benteng yang kokoh,
benteng yang kuat. Dia masuk dalam benteng tersebut. Fa ahraza nafsa, dia menyelamatkan dirinya, membentengi dirinya dari serangan musuh. Dia selamat. Selamat dia. Begitu juga wa kadzalikal abdu. Begitu juga seorang hamba, tidak ada yang menyelamatkan dirinya, tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya dari serangan musuh syaitan yang selalu berusaha untuk membinasakan dia selain daripada zikrullah. Maka zikir kepada Allah hisnun hasin, benteng yang kokoh, benteng yang kuat bagi seorang hamba untuk menyelamatkan dirinya dari apa? Dari syaitan. Oleh karenanya para pemirsa rahimakumullah, kita harus waspada, jangan lalai. Karena tatkala kita lalai, disitulah musuh akan bisa menyerang kita, masuk ke dalam hati kita. Maka orang-orang yang lalai dari zikir pada Allah, mengingat Allah, dia akan dikuasai oleh syaitan. Syaitan akan selalu menggoda dia. Syaitan akan selalu menggiring dia kepada kejahatan, membisikkan ke benak pikirannya dan kepada hatinya hal-hal yang negatif. Tapi bila seorang hamba kembali kepada Allah, dia bentengi dirinya dengan zikir kepada Allah, dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak menyebut Allah, maka Allah akan selamatkan dia. Allah akan jaga dia. Allah akan pelihara dia. Itu dalam segala pada ahwal kehidupan kita. Ya, mulai kita dari bangun pagi sampai memejamkan mata kembali. Ya, kita isi waktu kita dengan banyak zikir kepada Allah. Ke dalam setiap perjalanan, fase-fase perjalanan, tahapan-tahapan perjalanan yang kita hadapi, kita jalan dalam hidup ini, kita selalu mendapatkan rintangan. Bila kita lalai, disinilah kesempatan syaitan akan masuk. Ya. Dan terkadang apa yang menyebabkan manusia atau mungkin banyak kalangan wanita atau siapa saja yang kesurupan, ya, karena tatkala itu dia lalai, kosong pikiran, kosong hati, maka syaitan masuk, ya, jin masuk untuk merusak, menguasai dirinya. Tapi bila seorang hamba selalu berzikir kepada Allah, selalu bertasbih di pagi dan petang hari, ya, berdoa dalam setiap kesempatan, berzikir, membaca Al-Quran dan zikir-zikir yang lain, maka dia akan selamat. Dia akan selamat, ya, akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan bahwa syaitan itu selalu berusaha, ya, nongkrong dan menunggu di pintu hati seseorang. Duduk dia di sana. Dia memantau. Ya. Kata Ibnu Abbas, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi bani Adam. Fa idza saha wa ghafala waswas. Fa idza dzakara Allah Ta'ala khanas." Syaitan itu selalu berusaha, ya, menunggu, siap siaga, ya, di pintu hati seseorang, Ibni Adam. Dia akan mencuri kesempatan, terus dipantau. Fa idza saha wa ghafal, apabila seorang hamba lupa dan lalai, lupa berzikir dan lalai, waswas, dia akan masuk menggoda, membisikkan bisikan yang negatif. Dikuasai oleh, terbuka pintu, dia memantau ini. Hisnun hasin, benteng yang kokoh, ternyata ada celah untuk masuk, dia masuk. Dan hati kebaikan kita tergantung kepada kebaikan hati kita. Benteng yang kokoh, benteng yang paling kokoh dalam hati kita. Bila benteng ini telah hancur, telah bisa dihancurkan oleh musuh dan masuk musuh ke dalamnya, maka semua anggota badan, ya, tentu akan binasa. Hati adalah jenderalnya, ya, pimpinan perangnya, dan anggota badan yang lain adalah pasukannya. Bila jenderalnya telah mati, telah dikuasai oleh musuh, ditawan
maka semua bala tentaranya akan kucar-kacir. Itulah perumpamaan. Maka syaitan selalu berusaha memantau hati seorang. Dipantau. Ini lagi ngapain ini? Oh, ada kesempatan ini. Dia masuk. Dirusak hati. Ditanamkan berbagai was-was. Was-was. Keraguan, syak, ya, nafsu, kemudian syahwat, syubhat. Kemudian faidza dzakarallah, apabila dia zikir kepada Allah, maka syaitan akan pergi lari. Ya. Dalam keadaan hina, khannas, mundur dia. Tapi bila lalai lagi, dia akan kembali. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Makanya kita berlindung dari min syarril waswasil khannas. Itu dia syaitan. Syarril waswasil khannas. Waswas al-khannas. Khannas yaitu apabila disebut atau zikir kepada Allah, dia takhannas, yaitu akan mengecil dan menghilang. Tapi bila kita lalai, dia bangkit lagi. Maka tatkala azan dikumandangkan, dia lari terbirit-birit sampai terkentut, kan begitu. Lari sejauh-jauhnya. Bila selesai azan, dia datang kembali menggoda. Begitulah. Bila seorang hamba lalai, dia akan datang, masuk ke dalam hatinya. Terbuka pintu seluas-luas bagi syaitan untuk masuk. Tapi bila dia zikir kepada Allah, maka syaitan akan lari, ia akan menjauh. Maka demikian seorang akan terjaga, terpelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia selamat, ya, dunia dan akhirat. Selalu digiring kepada jalan kebaikan, selamat dari jalan-jalan kejahatan. Jadi zikir merupakan benteng yang kokoh bagi kita, yang akan membentengi diri kita dari berbagai kejahatan syaitan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita untuk selalu membentengi diri kita dengan zikir, sehingga kita tidak lalai dari zikir di pagi dan petang hari dalam kesempatan dan keadaan di dalam hidup ini. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.